Bab 349. Terobosan. Membuatmu kesal. Wanita di sebelah kanan mencibir, dengan nada menghina berkata, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuat kami membuatmu kesal? Hanya pendekar hitam alam pemenang kecil, kamu pikir kamu adalah 3 pendekar wilayah tengah yang hebat, masih bilang membuat kamu kesal, sungguh konyol. Iya. Wanita dengan tahi lalat di sudut mulutnya juga berkata dengan jijik, orang dusun, karena kamu sangat bodoh, maka aku akan mengajarimu bagaimana berperilaku hari ini. Ketika kamu datang ke istana pusaka kami, kamu harus diundang untuk melelang barang atau membeli barang. Surat undangan, mengerti? Apakah kamu punya? Kamu tidak punya, kan? Selain itu, semua super jenius yang datang ke istana pusaka ini, yang mana yang tidak memberi kami berdua sesuatu? Jangan berekspresi kaget, bahkan jika kamu ingin memberi kami berdua sesuatu, kami juga tidak mau. Pendekar hitam dari wilayah selatan seperti pengemis, aku ingat terakhir kali pendekar hitam dari wilayah selatan memberi kami 300 batu energi. 300 batu energi, hehe, anggap kami berdua adalah pengemis. Warrior yang mengerti, pada awalnya dia berpikir bahwa pihak lain sedang diinstruksikan untuk dengan sengaja membuatnya kesal, dan kemudian menggali lubang dan menunggunya untuk melompat. Sekarang sepertinya tidak sama sekali. Alasan mengapa orang melakukannya hanya karena dia pendekar hitam wilayah selatan. Dulu, selalu mendengar semua orang mengatakan betapa rendahnya status pendekar hitam wilayah selatan di kota kuno, dan saat itu tidak merasakannya, tapi sekarang merasakannya. Setelah melirik kedua gadis itu, warrior yang berbalik dan pergi. Dia tentu saja tidak akan peduli dengan orang rendahan semacam ini. Tentu saja alasan utamanya adalah dia sekarang ingin mendapatkan batu energi sesegera mungkin. Meningkatkan kekuatan adalah hal utama. Perhitungan dengan 2 pelayan, dia benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Melihat warrior yang berbalik dan pergi, wanita dengan tahi lalat di sudut mulutnya mencibir dan berkata, para pendekar hitam wilayah selatan ini, semuanya miskin, dan kekuatan mereka adalah sampah. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana caranya menjadi manusia. Apakah mereka semua dibesarkan tanpa orang tua? Warrior yang berhenti tiba-tiba, dan kemudian berbalik untuk melihat wanita dengan tahi lalat di sudut mulutnya. Yang terakhir mencibir ketika dia melihatnya, dan dengan provokatif berkata, kenapa? Apakah kamu masih mencoba melakukan sesuatu padaku? Ayo, aku berdiri di sini. Lihat apakah kamu berani. Berani menyentuhku, percaya atau tidak istana pusaka akan menghancurkan seluruh klanmu. Tahukah kamu? Warrior yang perlahan berjalan ke arah wanita itu dan berkata, kamu menghinaku, aku sedang dalam suasana hati yang baik, dan akan memperlakukanmu seperti anjing gila. Tapi kamu tidak seharusnya melibatkan ibuku. Melibatkan ibuku, biarpun kamu adalah anjing gila, bahkan jika kamu adalah anjing mati, aku akan membunuhmu sekali lagi. Selesai bicara, pergelangan tangan warrior yang bergerak, cahaya pedang ungu melintas di lapangan, dan dia menyerang Sena dalam sekejap. Melihat cahaya pedang ungu secepat kilat ini, wajah Sena tiba-tiba menjadi pucat, dan matanya penuh kengerian. Dia tidak menyangka pendekar hitam wilayah selatan yang tampak seperti semut di depannya, akan benar-benar berani menyerang di kota kuno ini, dan masih di depan istana pusaka. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan pihak lawan sangat menakutkan. Bagaimanapun, dia juga pendekar hitam alam pemenang tingkat 7, tetapi dia bahkan tidak bisa menangkis pedang ini. Ketika cahaya pedang ungu hanya beberapa sentimeter dari leher Sena, sinar energi hitam tiba-tiba melesat entah dari mana,
dan langsung mengenai cahaya pedang ungu warrior yang dengan suara lembut, keduanya tiba-tiba meledak, dan karena mereka terlalu dekat dengan Sena, sisa kekuatan menyebar, dan wajah wanita itu tiba-tiba diledakkan menjadi babak belur. Ceritan yang sangat sedih tiba-tiba bergema di lapangan. Melihat wajah berdarah Sena, wanita di samping tercengang. Warrior yang tidak mempedulikan kedua wanita itu, karena seorang pria paruh baya muncul di lapangan. Saat melihat pria paruh baya ini, warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya dan sebuah pedang hitam muncul di tangannya. Seutas api diam-diam muncul di atas pedang hitam. Alasan mengapa dia seperti ini adalah karena pria paruh baya di depannya setidaknya adalah master alam spiritual. Karena dia tidak bisa melihat tingkat alam orang lain. Ketika wanita dengan tahi lalat di sudut mulutnya melihat pria paruh baya itu, darah dan wajahnya yang berdarah tiba-tiba menjadi mengerikan, dan dia menangis dengan panik, "Pengurus Lian, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia." Pada saat ini, wanita di samping juga sadar, dan kemudian buru-buru berkata, "Pengurus Lian, pria ini menghina istana pusaka kita, dan secara terbuka bertindak di depan istana pusaka dan membuat Sena seperti ini. Mohon pengurus Lian memberi keadilan untuk Sena." "Diam!" Pria paruh baya itu tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam. Mendengar ini, kedua wanita itu terkejut dan mata mereka penuh dengan kebingungan. Ada lagi yang ingin dikatakan wanita bernama Sena, tetapi setelah melihat mata dingin pria paruh baya itu, dia tiba-tiba diam. Pria paruh baya itu menatap kedua wanita itu dengan dingin, lalu berbalik untuk melihat ke arah warrior Yang, dan berkata, "Tuan Muda Yang, kedua budak telah menyinggung Tuan Muda Yang karena ketidaktahuan mereka, mohon Tuan Muda Yang berlapang dada. Apakah kamu mengenaliku?" Warrior yang mengerutkan kening dan berkata, "Tentu saja." Pria paruh baya itu mengangguk dan berkata, "Di bawah kota kuno, Tuan Muda Yang bertarung melawan jenius dari 3 klan sendirian, dan memperkuat kekuatan ras manusia kita. Beberapa waktu lalu, juga melewati pintu langit, di kota kuno ini, siapa yang tidak tahu? Dia adalah warrior Yang." Pada saat ini, Sena dan wanita lain di sampingnya berteriak ngeri. Dua kata, warrior Yang, sebenarnya sangat terkenal, tidak ada alasan lain, hanya karena warrior yang telah menembus pintu langit. Ketahuilah, pendekar hitam generasi ini yang sudah melewati pintu langit bisa dihitung dengan jari satu tangan. Dan di antara orang-orang itu, siapa yang bukan jenius di antara para jenius, super jenius di antara para super jenius? Dan warrior yang pernah bertarung melawan master klan iblis yang menakutkan. Tidak hanya itu, warrior yang juga seorang kultivator pedang, tetapi juga seorang kultivator pedang yang mengerti jiwa pedang. Oleh karena itu, warrior yang masih terkenal di kalangan pendekar hitam manusia. Sebenarnya, dia tidak peduli sama sekali atau memperhatikannya, jadi dia sedikit terkejut melihat pria paruh baya ini mengenalinya. Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Yang, nyonya kami mengundang Anda." "Nyonya kamu?" Pria paruh baya itu mengangguk dan berkata, "Pemilik dari istana pusaka ini. Ada apa?" Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu, tetapi nyonya bilang, jika Tuan Muda Yang pergi, dia mungkin dapat membantu Tuan Muda Yang." Warrior yang merenung untuk waktu yang lama, lalu melirik kedua wanita itu. Kedua wanita itu tiba-tiba merasa kedinginan, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur selangkah. Melihat adegan ini, pria paruh baya itu menatap warrior yang dalam-dalam, lalu berkata, "Sena, Rana, mulai saat ini, kalian bukan lagi orang istana pusaka,
dan kalian tidak diizinkan muncul di kota kuno. Hidup atau mati tergantung pada nasib baikmu." Mendengar ini, wajah kedua wanita itu menjadi pucat. Mereka tidak boleh muncul di kota kuno, dan mereka bukan lagi orang istana pusaka. Dapat dikatakan bahwa bahkan pengurus Lian ingin memutuskan sumber kehidupan mereka. Mengabaikan kedua wanita itu, pria paruh baya itu memandang warrior yang dan berkata, "Apakah tuan muda yang puas?" "Tidak puas." Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kamu melakukan ini, mereka berdua pasti akan membenciku. Aku tidak suka musuh terselubung, bahkan jika musuh ini sedikit lemah dan tidak mengancam, tapi aku hanya tidak suka. Aku suka membunuh semua dan membunuh ancaman apapun." "Maaf," kata pria paruh baya itu, "bagaimanapun, mereka berdua telah berada di istana pusaka selama beberapa dekade. Membunuh mereka akan mendinginkan hati orang lain. Terlebih lagi, mereka pernah menjadi pelayan pribadi Nyonya. Aku tidak bisa mengambil keputusan." Warrior yang memandang pria paruh baya itu sambil tertawa kecil, lalu mengangkat bahu, dan berkata, "Kalau begitu, ayo pergi menemui nyonyamu." Pria paruh baya itu melirik warrior yang, lalu mengangguk, dan mengantar warrior yang menuju istana pusaka. Setelah warrior yang dan pria paruh baya itu pergi, wanita bernama Sena tiba-tiba berteriak dengan panik, "Rana, aku ingin membunuhnya, aku ingin membunuhnya, aku, bagaimana aku bisa bertemu orang di masa depan, bagaimana bisa bertemu orang, Rana, aku ingin membunuhnya, kamu harus membantuku. Ayo pergi ke kekeluargaan di utara kota." Rana berkata dengan sungguh-sungguh. "Pergi ke kekeluargaan di utara kota." Sena berkata dalam hati, "Rana, apakah kamu gila? Jika kita melakukan ini, Nyonya akan membunuh kita. Bukankah dia baru saja membunuh kita sekarang?" Rana berkata dengan dingin, "Demi orang yang disebut jenius, benar-benar mengabaikan kita yang telah mengikutinya selama beberapa dekade. Karena dia tidak baik hati, jangan salahkan kami karena tidak benar." Sena merenung sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Oke, ayo pergi ke kekeluargaan di utara kota." Di sebuah aula, warrior yang melihat nyonya yang disebut-sebut oleh pria setengah baya, sebenarnya agak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang nyonya. Karena wanita di depannya sama sekali tidak tua, jika bukan karena pihak lain dengan rambut disilangkan dan didandani, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang gadis berusia 20-an. "Tuan muda yang, silahkan duduk." Wanita berbaju istana itu tersenyum. Warrior yang tidak sungkan, duduk di seberang wanita itu, dan kemudian berkata, "Nyonya mencari aku, apakah ada yang perlu? Jangan terburu-buru." Wanita itu tersenyum, lalu melirik pria paruh baya di samping, dan berkata, "Cedolian, sudah berapa tahun Sena dan Rana mengikutiku?" Pria paruh baya itu terpana dan berkata, 29 tahun. Wanita itu mengangguk dan berkata, "Kedua gadis itu telah bersamaku selama 29 tahun. Aku tidak memperlakukan mereka sebagai orang luar. Namun, aku tidak menyangka justru karena inilah, mereka lupa diri karena terlalu dimanjakan, dan menjadi orang yang tidak pernah puas. Memandang hubungan lama, aku menutup sebelah mata. Sebelumnya, aku masih berpikir, bahkan jika menyinggung tuan muda yang, aku akan membiarkan mereka hidup dengan baik, tetapi sayang mereka berdua memilih untuk pergi ke kekeluargaan di utara kota." Pada saat ini, seorang pria bertopeng berjalan ke aula dengan dua kepala. Ketika dia melihat dua kepala ini, warrior yang mengerutkan kening, karena kedua kepala ini adalah milik dua wanita sebelumnya. Wanita itu melambaikan tangannya,
Dan pria bertopeng itu melangkah mundur dan berkata, "Jika adalah orang sendiri, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang dilakukan pada orang lain, aku akan menanggungnya untuknya, karena itu adalah orang sendiri. Tetapi ketika mereka memilih untuk mencari musuhku, maka aku minta maaf." Setelah berbicara, wanita itu memandang warrior yang mengerutkan bibirnya, dan berkata, "Tuan muda yang, bagaimana menurutmu? Apakah ini menunjukkan ancaman halus padanya di awal?" Bersambung.